Beberapa pemain timnas berkumpul di Eropa menjelang laga lanjutan putaran ketiga. Patrick Kluivert dipastikan akan menambah asisten pelatih lagi dari Belanda untuk timnas Indonesia. Nama Mauro Ziltra akhirnya muncul menjelang laga lanjutan putaran ketiga pada bulan Maret mendatang. Kevin Dix akan menjadi pemain Indonesia pertama yang akan bermain di Bundesliga di musim depan. Elkan Bagot akhirnya siap comeback dan menggunakan jersey baru timnas menjelang laga lanjutan putaran ketiga. Deni Lanza terpantau lanjut turun gunung pantau Ivar Jenner di laga klubnya. Justin Abner akhirnya comeback dari cederanya menjelang laga lanjutan putaran ketiga. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Mauro Ziltra kini mengatakan bahwa PSSI telah memintanya untuk bermain di timnas Indonesia U23, namun ia mengaku belum tahu pasti kapan itu akan terjadi. Ya, diketahui Mauro Ziltra menyatakan bahwa dirinya siap untuk membela timnas Indonesia, di mana ia sudah lama dirumorkan akan menjalani proses untuk menjadi WNI. Akan tetapi sampai saat ini ia belum diproses oleh PSSI. Padahal terakhir pada September 2024 yang lalu ia menyampaikan bahwa dirinya akan segera terbang ke Indonesia. Kami sedang mengurus paspor Indonesia saya. Mereka tengah memeriksa dokumen yang dibutuhkan dan jika semuanya selesai saya akan segera terbang ke Indonesia, ucap Mauro Ziltra. Nah, kini striker 20 tahun tersebut menjelaskan lagi bahwa proses dirinya yang akan dijalani. Hal itu terungkap ketika dirinya berbincang dengan Yusan Nugraha di kanal YouTube pribadinya. Indonesia ingin saya bermain untuk U23, itu yang mereka katakan, tapi ya kapan itu akan terjadi saya belum tahu. Saya tidak berani mengatakannya karena tidak tahu turnamen untuk U23, ucap Mauro Ziltra. Jadi tidak ada yang harus dipercepat dari prosesku, maka dari itu prosesnya lama. Kalau untuk senior pastinya langsung diproses, tapi itu belum terjadi, jelas Mauro Ziltra. Ya, Mauro Ziltra pun akan segera bertemu dengan Fardy Bahdim untuk berbincang serta bertanya bagaimana proses untuk membela timnas Indonesia. Jadi saya akan segera hubungi dan ngobrol dengan Fardy Bahdim juga untuk bertanya proses naturalisasinya, kata Mauro Ziltra. Asisten pelatih timnas Indonesia yaitu Deni Lanza kini kembali memantau langsung penampilan Ivar Jenner di pertandingan klubnya. Momen ini diketahui dari unggahan story Instagram pelatih keturunan Maluku tersebut, di mana ia tampaknya hadir di tribun untuk menyaksikan pertandingan. Sebagai asisten pelatih, Deni Lanza tampaknya ingin tahu kualitas Ivar Jenner yang selama ini menjadi tumpuan di timnas Indonesia secara langsung. Apabila kualitasnya sesuai dengan skema pelatih baru timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert, dalam hal ini sang pemain akan diboyong kembali ke timnas Indonesia guna menghadapi laga lanjutan putaran ketiga. Ya, pada pertandingan itu Ivar Jenner tampil baik selama 90+2 menit. Kemungkinan besar Ivar Jenner akan turut dipanggil dalam daftar pemain timnas Indonesia untuk melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Beberapa punggawa timnas Indonesia yang bermain di Eropa seperti Ragnar Oratmangun, Sandy Walsh, San Petinama, Kelvin Verdon, dan Messilgers terlihat sedang berkumpul. Berkumpulnya beberapa pemain skuad Garuda itu tersebar di media sosial. Pertamanya terlihat sosok Sandy Walsh, Ragnar, dan San Petinama yang sedang berada di dalam mobil yang sama. Lalu kemudian sosok Kelvin Verdon dan Messilgers juga ikut terlihat di beberapa video yang tersebar di media sosial. Pertanyaannya, lantas apakah tujuan mereka berkumpul? Dalam hal ini, beberapa fakta di media sosial yang beredar adalah mereka ternyata menjalani sesi foto untuk jersey terbaru timnas Indonesia. Ya, adapun Erspo sebagai aparel timnas Indonesia memang akan merilis jersey terbaru untuk tim merah putih. Nah, sesi foto itu dilakukan di Belanda. Tanggal 14 Februari jersey baru dari timnas Indonesia akan dirilis. Tunggu saja info lebih lanjut mengenai hal ini. Photoshoot jersey terbaru nantinya akan kita lakukan di Belanda, Indonesia, dan juga Italia untuk bertemu dengan JITSES. Mohon doa dan dukungannya, semoga berjalan dengan lancar, ujar Muhammad Sadat. Ya, itu artinya dengan ini maka timnas Indonesia akan punya senjata tempur baru ketika menjalani laga lanjutan putaran ketiga.
Elkan Bagot tampaknya akan merasakan hal baru di saat nantinya kembali ke timnas Indonesia. Di mana hal baru tersebut adalah soal jersey baru yang dirilis oleh Erspo. Ya, sebelumnya Elkan Bagot belum sempat merasakan jersey timnas Indonesia yang diproduksi oleh Erspo. Hal ini disebut tidak terlepas dari konflik antara Elkan Bagot dengan ex pelatih skuad Garuda di tahun 2024 kemarin. Konflik tersebut tercipta pada Mei 2024 yang lalu, di mana Elkan Bagot diduga mengabaikan panggilan Coach Sintayong untuk membela timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Karenanya, Coach Sintayong tidak lagi memanggil Elkan Bagot sejak konflik itu. Adapun penampilan terakhir Elkan Bagot bersama timnas Indonesia terjadi di Piala Asia 2023. Di ajang itu, aparel jersey timnas Indonesia masih Mills. Nah, setelah Piala Asia 2023, aparel jersey timnas Indonesia berpindah ke Erspo per Maret 2024. Alhasil, Elkan Bagot belum pernah sekalipun menggunakan jersey buatan produk lokal itu. Kini jelang comebacknya ke timnas Indonesia, Erspo sendiri sudah merilis logo baru untuk jersey timnas Indonesia. Alhasil, Elkan Bagot akan menandai comebacknya di timnas Indonesia dengan logo baru dan jersey baru garapan Erspo. Kabar akan comebacknya Elkan Bagot sendiri telah dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir pasca memutuskan untuk melepas Coach Sintayong. Dengan pemecatan Coach Sintayong, Elkan Bagot tentu punya kesempatan besar untuk kembali berseragam tim merah putih. Nanti saya yakin beberapa pemain seperti Elkan Bagot akan gabung lagi, tergantung chemistry-nya, pembicaraannya, kata Erick Thohir. Kini akan comeback atau tidaknya Elkan Bagot tergantung keputusan Patrick Kluivert maupun kondisi fisiknya dan performanya. Pasalnya di sepanjang musim ini, Elkan Bagot kerap dihantam cedera. Selain itu, apalagi stok back berkualitas di timnas Indonesia saat ini sangat melimpah. Alhasil, Elkan Bagot harus menunjukkan performa terbaiknya demi bisa kembali ke timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia yaitu Justin Hubner kini diketahui sudah pulih dari cederanya, di mana ia langsung dipercaya untuk tampil starter di saat Wolves U21 melawan Crystal Palace U21. Ya, diketahui Justin Hubner sempat mengalami cedera gagar otak ringan di saat bertanding melawan Aston Villa, di mana ia pun harus diistirahatkan selama 1 bulan lebih. Ex-pemain Cerezo Osaka tersebut juga gagal menyusul timnas Indonesia di Piala Asian Cup 2024 yang lalu karena cederanya itu. Namun Justin Hubner kini membawa kabar baik, di mana kini sudah kembali bermain untuk Wolves dalam laga lanjutan Premier League 2. Dalam pertandingan itu, Justin Hubner dipercaya bermain di posisi aslinya yaitu bek tengah, di mana ia bermain selama 90 menit dan berhasil menghindarkan gawang timnya dari kebobolan. Tentu hasil ini menjadi comeback manis bagi Justin Hubner. Dalam hal ini, Justin Hubner diharapkan bisa konsisten mendapatkan menit bermain demi perkembangan karirnya. Kevin Dix kini dikabarkan akan merapat ke bursa Mönchengladbach, di mana transfer itu akan membuat pemain timnas Indonesia itu akan tampil di Bundesliga musim mendatang. Ya, Kevin Dix dikabarkan setuju untuk pindah ke bursa Mönchengladbach di musim panas nanti, di mana bek timnas Indonesia itu akan meninggalkan FC Copenhagen yang sejauh ini tidak mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontraknya. Menurut laporan SK Jerman, Kevin Dix tinggal menyelesaikan detail transfernya ke klub Liga Jerman itu, di mana Kevin Dix tinggal menjalani proses tes medis dan menandatangani kontrak dan diperkirakan rampung pekan ini. Jika transfer itu terjadi, maka Kevin Dix akan membuat sejarah baru, di mana ia akan menjadi pemain Indonesia pertama yang akan berlaga di Bundesliga. Ya, musim ini Borussia Mönchengladbach masih tertahan di peringkat ke-11 klasemen Liga Jerman. Jika mampu bertahan di Bundesliga, maka Kevin Dix bisa mencatatkan sejarah tersebut. Ya, sementara bersama FC Copenhagen, Kevin Dix tampil apik di musim ini, di mana ia sebagai pemain bertahan, ia mampu membuat 9 gol dan 3 assist. Kevin Dix membela FC Copenhagen mulai sejak 2021 dan kini punya catatan 156 laga dan menciptakan 20 gol. Ya, Kevin Dix resmi menjadi warga negara Indonesia pada bulan November yang lalu, di mana diketahui Kevin Dix sudah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia di saat melawan timnas Jepang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini mengungkapkan bahwa pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert kini akan menambah asisten pelatih lagi dari Belanda. Ya, diketahui Patrick Kluivert telah resmi ditunjuk oleh PSSI untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. PSSI sebelumnya juga telah mengumumkan bahwa Patrick Kluivert akan didampingi 2 asisten pelatih asal Belanda serta 2 asisten pelatih lokal. Namun baru-baru ini Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa Kluivert akan menambah asisten pelatih lagi dari Belanda, di mana asisten Kluivert yang akan direkrut ini tidak hanya akan membantu di timnas Indonesia senior. Hal itu melainkan juga akan menjadi penghubung untuk menyelaraskan program serta visi misi antara timnas senior dengan timnas Indonesia U23, U20 dan U17. Patrick akan tambah lagi dari Belanda asisten untuk sinkronisasi U17, U20 dan U23, kata Erick Thohir. Ya, selain asisten pelatih asal Belanda, PSSI juga memastikan bahwa akan ada 2 pelatih lokal yang akan menjadi asisten Kluivert di timnas Indonesia senior. Nanti yang kita punya database yang tadi jumlahnya banyak, kita coba seleksi dengan tim pakar kita, mungkin dapat 10. Dari 10 kita akan usulkan ke Kluivert dan tim untuk bisa menentukan 2 asisten pelatih pilihan mereka, kata Erick Thohir. Ya, menurut
menurut Erick Thohir, program ini sangat positif untuk meningkatkan kualitas pelatih lokal. Kita juga tidak boleh tidak memberikan kesempatan maksimal kepada pelatih-pelatih lokal kita. Makanya kalau kita lihat di U17 ada Coach Nova, di U20 ada Coach Indra Safri. Itu bagian kita juga mendorong program, kata Erick Thohir. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.